dikirimkan oleh tim ke grup-grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semuanya ya, jadi bisa di-download sendiri dan untuk bisa langsung ikutan ngaji bersama-sama. Oke, lalu kita sudah bisa mulai sekarang. Tolong teman-teman yang belum masih di luar sana bisa langsung masuk karena kita tepat waktu. Terima kasih banyak, dan nanti rekaman akan dikirimkan juga hanya lewat grup, tidak melayani Japri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tafadhol Syekhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية آمين. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، وسنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب على مجلسين إذا يتيسر لنا إن شاء الله، هذا الأحد والأحد الذي يلي في نفس التوقيت بإذن الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Selamat berjumpa di acara kita ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saat ini kita mulai kajian kitab Syarah Al-Asmaul Husna, dan kemungkinan kalau tidak selesai sekarang, minggu depan dengan waktu yang sama kita lanjutkan kembali. Naam Syekh. ثم في خاتمة هذا الكتاب إن شاء الله نعطي الإجازة في من تابع معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى إن كان فاته شيء أثناء القراءة يكون حصله بطريق آخر من طرق التلقي. Di akhir pengajian atau pertemuan ini, insya Allah Syekh akan memberikan ijazah. Karena itu rekan-rekan yang mungkin ada yang terlewatkan dalam kajian ini, supaya bisa mempelajarinya dari jalur yang lain, insya Allah. وهذه الأسماء الحسنى من حفظها ويعني على ظهر قلب وكان يفهم ويعتقد معناها بشرى له بدخول الجنة. Dan Al-Asmaul Husna ini memiliki fadilah yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis sendiri, siapa yang hafal dan mengerti maknanya, maksudnya dengan makna yang benar, didasari dengan iman yang lurus, maka akan menjadi kabar gembira baginya untuk masuk surga. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi at-tahirin wa sallam. Wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. وهذه الآية أصرح آية في تنزيه الله تبارك وتعالى التنزيه الكلي، أفهمتنا كل التنزيه. مقدمة المقدمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين وسلم وبعد. هذا شيخ مقدمة من هذا الكتاب شيخ. إيه لا توجد عندك؟ يختلف عندي. طيب أنت ترجم فقط هذه الأسطر ليست طويلة. نعم.
نعم الآية وأنها أصرح آية في التنزيه ليس Di dalam كمثله شيء. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ini adalah ayat yang paling jelas dalam Al-Quran dalam menetapkan kesucian Allah dari menyerupai segala apapun dari ciptaannya. نعم وهذه المقدمة فيها إن شاء الله بيان أن ما يأتي معنا من الأسماء فهذه الأسماء حتى لا تفهم على غير وجهها يرجع الإنسان منا إلى قوله ليس كمثله شيء. Maka ayat ini adalah menjadi rujukan dalam pembahasan Al-Asma'ul Husna, supaya nama-nama Allah yang tersebut di dalam hadis itu tadi dan yang akan kita bahas jangan sampai dipahami dalam makna sifat-sifat benda, bukan dalam makna sifat-sifat manusia. Maka ayat ini menjadi rujukan, pegangan sebelum kita membahas Al-Asma'ul Husna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Wa asma'uhu yajuzu an naqula anha sifatuhu. Dan nama-nama Allah boleh untuk kita katakan juga sebagai sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Illa lafzul jalalati Allah fala yuqalu anhu sifah. Kecuali lafzul jalalah Allah tidak dikatakan sebagai sifat. Innama huwa yadullu ala az-zati allazi na'buduhu al-muttasif bis-sifati al-azaliyyati al-abadiyyah. Tetapi lafzul jalalah Allah adalah untuk menunjukkan bagi zat yang kita sembah yang bersifat dengan sifat-sifat yang berhak untuk disembah. Wa huwa afdalu kalimah. Dan lafzul jalalah Allah adalah lafaz yang paling utama. Wa huwa ismullahil a'zam al-mufrad. Dan ia adalah Ismullahil A'zam, nama Allah teragung. Wa insyaallah man taba'a ma'ana faqat nujizuhu bizikr bismillahil a'zam fi nihayatil majlis insyaallah. Dan seluruh peserta yang hadir saja di dalam kajian ini, di akhir majlis Syekh akan memberikan ijazah bil ismil a'zam, ijazah al ismul a'zam min al-Syekh Abdullah rahimahullah wa mi'at al-masyayikh fadlun min Allah. Dari jalur Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala, juga dari ratusan masyayikh lainnya dengan jalur yang berbeda. Ada banyak jalurnya untuk itu. Ma'al rabita ma'al imam al-Rifa'i wal Qadiri insyaallah. Juga dengan ijazah lainnya seperti Ar-Rabita al-Wasla al-Ittisal. Nah, Ar-Rabita itu hubungan, jadi hubungan, semacam hubungan rohani, termasuk dalam aqwa fil wusul hadha Syekh. Rabita itu sangat kuat untuk bisa membawa kita lebih cepat sampai. Termasuk juga nanti ijazah pada imamah dan beberapa lainnya. Tapi di akhir majlis, insyaallah. Wa qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Al-asma'ul husna yani ad-dallatu 'ala al-kamal al-la'iq bihi tabaraka wa ta'ala. Fanad'uuhu biha wa la nad'uuhu bighayriha. Wa qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan bagi Allah, al-asma'ul husna, nama-nama al-husna allati tadullu 'alal kamal, yang menunjukkan atas kesempurnaan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah oleh kalian kepada Allah biha, dengannya al-asma'ul husna. Perintah dari Allah
untuk berdoa, kita memohon kepadanya dengan al-asmaul husna, tidak dengan yang lainnya. Wa qala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. معناه الله تبارك وتعالى ندعوه بأي اسم من أسمائه وكل أسمائه دالة على ما يليق به. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u Allah." Katakan olehmu wahai Muhammad, memohonlah oleh kalian kepada Allah. Aw ud'ur Rahman, atau sebutlah atau panggillah, memohonlah oleh kalian dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apapun engkau atau kalian memohon kepada Allah dari nama-nama Allah, al-asmaul husna, maka bagi Allah adalah nama-nama tersebut, yaitu al-asmaul husna. Artinya dianjurkan untuk itu, untuk berdoa dengan al-asmaul husna. Naam, Syekh. Wala nusammillah illa bima warada fi syara' tasmiyatuhu bihi. Dan kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama apapun kecuali dengan nama yang datang di dalam syara'. Penamaan tersebut datang di dalam syara'. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu kama yanqulu anhu Ibn Furak fi mujarrad al-maqalat yaqul ma atlaqahu Allah ala nafsihi atlaqnahu alayhi وما لا فلا. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, seperti yang dikutip oleh Ibnu Furak dalam kitab Mujarrad Maqalatihi, menyebutkan yang beliau itu adalah murid dari murid-muridnya. Jadi Imam Ibnu Furak adalah murid dari murid Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dalam kitabnya tersebut, Mujarrad Maqalatil Ash'ari, mengatakan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, kita tetapkan nama-nama tersebut bagi Allah. Kita tidak membuat nama-nama sendiri dari kita lalu kita sandangkan kepada Allah, tidak. Tetapi apa yang ditetapkan oleh syara', itulah nama-nama Allah yang kita tetapkan baginya. Nah, وروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذه إحدى الروايات للحديث، ولا يعني أن الأسماء فقط هذه 99، وإنما هذه 99 لها مزية سنذكرها إن شاء الله. أسماء الله أكثر من ذلك. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah 99 nama, 100 kecuali satu, yaitulah 99. Man ahshaha dakhala jannah. Siapa orang yang merincinya, terkait dengan tafsiran ini nanti akan dijelaskan, maka dia akan masuk surga. Penyebutan hadis ini bukan berarti bahwa nama Allah hanya terbatas kepada 99 saja jumlahnya. Ada banyak, bahkan tidak terhitung. Hanya saja yang 99 ini memiliki keistimewaan dan keagungan tersendiri dibanding nama-nama yang lainnya.
Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, man ahsaha dakhalal jannah. Naam Syekh. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. يعني ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها حفظها عن ظهر قلب، يستطيع أن يذكرها من غير كتاب مثلا، واعتقد معاني هذه الأسماء التي سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. Makna sabda Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah, telah ditafsirkan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud adalah siapa orang yang hafal di dalam kepalanya, di luar atau di dalam ini, di dalam kepalanya, dan dia meyakini maknanya yang benar. Jadi hafal di dalam kepalanya sehingga umpama dia membacanya tanpa harus melihat kitab atau tulisan, betul-betul hafal. Kemudian juga dia meyakini maknanya dengan benar. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, itulah yang dimaksud dengan man ahsaha dakhalal jannah. نعم. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. يعني الله فرد واحد ليس مركبا وليس واحدا من طريق العدد، ويحب الوتر يعني يحب ربنا تبارك وتعالى في بعض الأعمال أن تكون وترا بمعنى كصلاة الوتر ونحوها. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan telah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 kecuali 1. Yaitulah yang dimaksud 99. Man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa Ta'ala wahidun, yang dimaksud tidak ada sekutu baginya. Pengertian wahid bagi Allah bukan dari segi hitungan, tapi dari segi bahwa Allah tidak ada sekutu, tidak ada keserupaan baginya. Walaysa mujazza'an. Siapa? Naam Syekh. Laisa mujazza'an atau murakkaban. Dan pengertian wahid bagi Allah bukan dalam makna jisim. Allah Maha Suci dari bagian-bagian, Allah Maha Suci dari keterpisahan. Jadi benda bukan benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan fisik, bukan tubuh. Nah, kemudian di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud witrun adalah Maha Esa itu tadi, bahwa tidak ada keserupaan, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul witra, mencintai beberapa perkara ganjil dalam praktek-praktek ibadah, misalkan seperti sholat witir dan beberapa lainnya. الآن إن شاء الله سنقرأ الأسماء من غير تفسير كل هذا الذي جاء في الحديث معا جماعة، يعني من يقدر، ثم نشرح اسما بإذن الله. Sekarang kita akan membaca Al-Asmaul Husna secara keseluruhan. Hanya membaca saja, nanti penjelasannya setelah itu. Yang ingin ikut untuk membaca, silakan dibuka suaranya masing-masing, mengikuti bacaan Syekh bagi yang mau.
نبدأ إن شاء الله. Kita mulai insyaallah. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي. هذه رواية الترمذي، لن نقرأها كلها، أنت فقط في الأخير يعني شيخي. Naam, Syekh. هذه رواية الترمذي. Ini yang dibaca sampai selesai adalah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. نعم. لفظ حديث الفريابي يعني من طريق الفريابي هذا ما ورد من تعداد الأسماء، ويوجد روايات فيها اختلاف ببعض الأسماء. Lafaz riwayat hadis Al-Firyabi ada beberapa perbedaan penyebutan nama-nama Allah. نعم. وفي رواية الحسن بن سفيان الرافع بدل المانع، يعني ورد من أسماء الله في رواية المانع وورد الرافع، فهذا يجوز وهذا يجوز. Lalu dalam riwayat Al-Hasan ibn Sufyan, lafaz Ar-Rafi' adalah pengganti dari lafaz Al-Mani'. Nah, jadi ada dua riwayat disebutkan, ada satu riwayat dengan lafaz Ar-Rafi', ada riwayat lain dengan lafaz Al-Mani'. Nah, وسيأتي شرح هذا وهذا إن شاء الله. Dan dua-duanya insya Allah nanti akan dijelaskan. وقيل في رواية النصيبي المغيث بدل المقيت، المغيث والمقيت في رواية هكذا وفي رواية هكذا، فيجوز أن نسمي الله المغيث والمقيت، والآن نشرحها بإذن الله. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat An-Nasibi, lafaz Al-Mughis adalah pengganti dari lafaz Al-Muqit. Jadi ada beberapa riwayat, ada riwayat dengan lafaz Al-Mughis, ada dengan lafaz Al-Muqit. Keduanya warid atau datang dalam beberapa riwayat hadis, dan insya Allah akan dibahas makna keduanya.
oleh Syekh. وإن شاء الله يعني نذكر بعض الأسماء التي لم ترد في هذه الرواية عن الترمذي في رواية أخرى. Dan insya Allah juga akan disebutkan beberapa nama-nama Allah yang tidak tercantum di dalam riwayat At-Tirmidzi ini, tetapi disebutkan dalam beberapa riwayat lain. لذلك تجدون في هذا الكتاب أن الأسماء المذكورة 111 اسما. Apa yang kita lihat dan kita baca dari nama-nama Allah, jumlah keseluruhan dalam riwayat At-Tirmidzi itu tadi 111. وهي أكثر. Dan itu lebih banyak dari على طريق Naam Syekh. على طريقة الماتريدية حماهم الله أسماء الله لا تنحصر. Di atas metode penetapan kaum Asy'ari Al-Maturidiyah, nama-nama Allah itu tidak terbatas hitungan jumlah. وإن شاء الله يأتي حين نتكلم يأتي التفصيل في ذلك. Dalam penjelasan nanti insya Allah akan datang terkait itu. نعم، فنذكرها مع مراعاة رواية الترمذي ورمزه حرف التاء، يعني الاسم الذي ورد في رواية الترمذي آخر الاسم يوضع حرف التاء فيدل أن هذا ورد في الرواية التي عند الترمذي. Akan disebutkan آخر الاسم حرف التاء يعني هذه في رواية الترمذي. Akan disebutkan penjelasan setiap nama-nama Allah tersebut dengan merujuk kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Di setiap nama-nama Allah tersebut nanti ada rumus-rumusnya, seperti rumus bahwa itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka di belakangnya tertulis ta, huruf ta. Riwayat وابن ماجه ورمزه جيم هاء، يعني إذا وجدت هذين الحرفين هذا معناه في رواية ابن ماجه. Lalu apabila mendapati rumus jim ha di belakang nama Allah nanti dalam penjelasannya, maka itu berarti dari riwayat Ibn Majah. والحاكم ورمزه كاف ميم. Kemudian juga dari riwayat Imam Hakim dengan rumusnya kaf mim. نعم، مع ذكر بعض ما ورد في كتاب اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي ورمزه زاي جيم. هذا الزجاجي كان من علماء اللغة وعنده في فنون أخرى، كتب هذا الكتاب في تفسير أسماء الله الحسنى واشتقت من أي شيء، يعني مثل الرحمن من الرحمة. فهذا الزجاجي أورد بعض الأسماء ليست في الترمذي ولا الحاكم ولا ابن ماجه فرمز له بزاي جيم. Demikian pula disebutkan nanti dalam penjelasannya apa yang ada di dalam kitab Ishtiqaq Asma'illahil Husna karya Az-Zajjaji dengan rumusnya Zai Jim. Nah, nanti kalau bertemu dengan rumus ini di belakang nama Allah, maka berarti dengan referensi Az-Zajjaji ini. Beliau adalah salah seorang ahli bahasa. Di dalam kitabnya tersebut, itu tadi kitab Ishtiqaq Asma'illahil Husna, menjelaskan nama-nama Allah diambil dari apa? Itu yang dimaksud dengan Ishtiqaq. Misalkan lafaz Ar-Rahman, dari kata Ar-Rahmah, dan beberapa nama Allah lainnya. وكتاب المنهاج للحليمي ورمزه حاء لام. هذا الحليمي كذلك كان من علماء أصول الدين المتكلمين رحمه الله، له كتاب يسمى المنهاج، فسر فيه أسماء الله وفيه بعض الأسماء التي ليست في
ما ذكر من الكتب قبله. Demikian pula diambil penjelasan beberapa nama Allah dari kitab Al-Minhaj karya Al-Halimi dengan rumusnya ha lam. Jadi beliau Al-Halimi salah seorang ulama terkemuka, ahli kalam, ahli usul. Di dalam kitabnya tersebut Al-Minhaj telah menjelaskan nama-nama Allah. Dari beberapa nama-nama Allah yang tidak disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibn Majah diambilkan dari kitab Al-Minhaj ini. نعم طلبا للأجر والخير والبركة بذكر أسماء الله الحسنى. فإن شاء الله الآن نبدأ بشرح أسماء الله الحسنى ونذكر بإخلاص النية لله عز وجل. Untuk tujuan kita mengkaji ini supaya mendapatkan pahala dan kebaikan serta berkah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niatkan dengan ikhlas. Kita mulai mengkaji satu persatu dari Al-Asmaul Husna ini. وقبل البدء أذكر بما قاله الإمام الأشعري رحمه الله. Dan sebelum memulai, saya mengingatkan tentang apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. وقبله الإمام أبو حنيفة رحمه الله. Dan bahkan juga telah disebutkan sebelumnya, sebelum Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. أبو حنيفة يروي عنه البياضي في إشارات المرام. Perkataan Abu Hanifah diriwayatkan oleh Al-Bayyadhi dalam kitab Isyaratul Maram. ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا. Apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri bagi zatnya, maka kita menetapkan nama-nama tersebut. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Allah bagi dirinya, artinya bagi zatnya, maka kita tidak menetapkannya. Nah, yang dimaksud bahwa kita menetapkan nama-nama Allah seperti apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri bagi zatnya. Nah, فلا يلتفت يعني إلى أي إنسان أطلق اسما على الله من غير دليل، إنما يكون ورد في القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع. هذا معنى أطلقه الله على نفسه في القرآن والسنة الثابتة والإجماع. واحدة من هذه الثلاثة يكون ثبت إطلاق هذا الاسم على الله، وإلا فلا. Karena itu maka tidak dianggap penetapan nama-nama Allah dari apapun atau oleh siapapun kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, atau yang kedua ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, al-ahadis as-sabitah, artinya hadis-hadis yang sahih, atau yang ditetapkan dengan ijma' ulama. Sehingga dasar penetapan nama Allah adalah pada tiga perkara ini: Al-Quran, hadis sahih, dan al-ijma'. فلا يسمى الله ريشة ولا عقلا ولا مهندسا. Karena itu tidak boleh menamakan Allah dengan apa namanya? Tidak boleh Allah dinamakan bulu. Maksudnya kalau dahulu orang menulis adalah dengan pena yang berasal dari bulu ya. Ada sebagian orang mengatakan atau menamakan Allah adalah pena dari bulu ayam atau semacamnya. Ini penamaan batil, tidak boleh demikian itu. Atau menamakan Allah dengan akal juga tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh Allah dinamakan dengan muhandis.
Muhandis itu kalau bahasa kita insinyur. Tidak boleh dikatakan bagi Allah nama-nama demikian itu. Itu nama-nama yang tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran, dalam hadis, termasuk juga tidak pernah ditetapkan oleh ijma' ulama. نعم هذا والعياذ بالله قاله سيد قطب سمى الله ريشة ومهندس وعقلا مدبرا وهذا إلحاد يعني خروج من الدين. Penamaan demikian itu tadi bahwa Allah dinyatakan sebagai Ar-Risha, sebagai bulu pena, atau dikatakan bahwa Allah sebagai akal, atau bahkan dikatakan Allah sebagai muhandis, telah dinyatakan oleh seorang yang bernama Sayyid Qutb. Dan itu adalah penamaan ilhad. Yang dimaksud ilhad adalah kesesatan dan kekufuran. Nah, karena dengan demikian itu ada unsur penyerupaan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. ولا يسمى الله تبارك وتعالى علة ولا علة العلل ولا سببا، وهذا ما قاله بعض أدعياء الأشعرية في زماننا، وهذا أيضا إلحاد. علة وسبب. Demikian pula tidak boleh menamakan Allah dengan illat atau dinamakan dengan sebab atau dinamakan dengan illatul ilal. Ada kemiripan illat dengan sebab itu dari segi maknanya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah adalah sebab dari segala sebab. Dikatakan illatul ilal seperti apa yang telah diungkapkan oleh sebagian orang di zaman kita sekarang, mereka yang mengaku dirinya kaum Asy'ariyah atau golongan Asy'ariyah, tetapi memiliki pemahaman demikian itu. Itu adalah pemahaman yang tidak benar. Dan pengakuan mereka sebagai kelompok Asy'ariyah patut dipertanyakan. نعم. ولا يسمى الله تعالى روحا كما في كتاب قوت القلوب، هذا الكتاب فيه ما يحذر. Demikian pula tidak boleh dikatakan bagi Allah dengan nama ruh, seperti apa yang telah disebutkan dalam kitab berjudul Qutul Qulub. Ini kitab beberapa di antaranya, beberapa bagian di dalamnya ada yang harus kita waspadai. Nah, الآن إن شاء الله نبدأ بالشرح. Sekarang insya Allah kita mulai dengan penjelasan Al-Asmaul Husna. الله أي من له الألوهية وهو أنه تعالى مستحق للعبادة وهي نهاية الخشوع والخضوع. الألوهية يعني القدرة على الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود. Yang pertama, lafzul jalalah Allah. Maknanya ay man lahul uluhiyah adalah siapa yang baginya uluhiyah. Jadi lafaz Allah adalah dia yang memiliki al-uluhiyah. Uluhiyah itu artinya adalah kekuasaan untuk mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, maka uluhiyah ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. ويقال الإلهية والألوهية نفس المعنى. Dan disebut atau dibaca dengan al-uluhiyah atau al-ilahiyah memiliki makna yang sama. وتأتي بمعنى من له الخضوع والخشوع إلى الغاية، يعني أقصى
ما نخشع ونخضع يكون هذا لله. Dan datang pula maknanya adalah puncak kehusyuan dan ketundukan. Yang dimaksud bahwa kita mempersembahkan puncak ketundukan dan kehusyuan kepadanya. الخشوع يكون في الأطراف شيخ خليل. Naam, Syekh. هكذا في الأطراف يعني البصر اليدان الرأس. أما الخضوع هو الانقياد والاستسلام الظاهري. الخشوع في الأطراف. يعني Jadi, مثل هذا. khusyuk itu di apa namanya? كوضع الجبهة على الأرض شيخي. Nah, هذا من الخشوع. Contohnya khusyuk itu seperti pada Al-khawf min Allah, misalkan, atau seperti meletakkan apa namanya ini kening di atas tempat sujud. Bagian daripada khusyuk namanya. Kalau khudu', naam Syekh. Kalau khudu', adapun al-khudu' maknanya al-inqiyad wal istislam, artinya ketundukan dan berserah diri. Jadi kalau khusyuk yaitu tadi pada anggota-anggota badan, kalau al-khudu' lebih kepada ketundukan dan penyerahan diri. Letaknya dalam hati. Allahu khaliqu kulli syai', yani min al-ajsam wal a'mal, kulluha bi khalqillah. Allah khaliqu kulli syai'. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dari setiap benda-benda. Mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Naam, Syekh. Hadhihi al-ayah tadullu anna min asma'illah Allah. Ayat ini Allahu khaliqu kulli syai' memberikan petunjuk bahwa di antara nama-nama Allah adalah lafaz Allah itu sendiri. Nah, karena disebutkan disebutkan dalam ayat ini Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi Allah menyebut dirinya dengan Allah, sehingga Allah adalah sebagai sebuah nama. Naam, Syekh. Ar-Rahman wa huwa min al-asma' al-khassa billah. يوجد نقول أسماء الله قسمان. Kemudian nomor 2, Ar-Rahman, termasuk nama yang khusus bagi Allah. Lafaz Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Jadi dalam hal ini ada 2 bagian. Pertama, nama-nama yang khusus bagi Allah. Yang kedua, tidak khusus baginya. Nah, qismun la yusamma bihi ghairullah, la yajuz. Sebagian ada nama-nama yang tidak boleh dinamakan kecuali hanya bagi Allah saja. Wa qismun yajuzu tasmiyatu ghairillahi bihi lakin al-ma'na yakhtalif. Lalu yang kedua, ada nama-nama yang boleh disandangkan kepada selain Allah, tetapi dengan makna yang berbeda. فمن الأسماء الخاصة يعني التي لا يجوز تسمية غير الله بها الله الرحمن الخالق الرازق. Di antara nama-nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh dipergunakan kepada selain Allah, disandangkan kepada selain Allah, yaitu lafaz Allah, lalu Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq dan Ar-Raziq. Nama-nama tersebut tidak boleh disandangkan kepada selain Allah. Malikul Mulk,
Termasuk Malikul Mulk Malikul Muluk, atau Malikul Muluk Malikul Mullak. atau Malikul Mullak. الآن نشرحها إن شاء الله حين نأتي إلى هذا الاسم. Insya Allah kita akan bahas ketika nanti dalam pembahasan nama-nama tersebut. وكذلك بديع السماوات والأرض هذا اسم خاص بالله تعالى. Termasuk nama yang khusus bagi Allah adalah Badi'us Samawati wal Ard. نعم. وكذلك أيضا من الأسماء الخاصة القدوس. Termasuk juga nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai bagi selain Allah, adalah Al-Quddus. ذو الجلال والإكرام. Dan Dzul Jalali wal Ikram. المحيي المميت. Al-Muhyil Mumit. هذا كله لا يجوز تسمية غير الله به. Nama-nama tersebut tidak boleh disandangkan kepada selain Allah. نعم. ومعنى الرحمن أن الله شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. رحمة الله في الدنيا وسعت كل شيء حتى البهائم، الله تعالى رحمها في الدنيا، واختصت رحمته في الآخرة للمؤمنين. Makna Ar-Rahman adalah yang rahmatnya Allah mencakup bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia. Dan khusus di akhirat hanya bagi orang-orang mukmin. Rahmat Allah di dunia ini mencakup segala apapun, bahkan termasuk binatang-binatang di dunia ini mendapatkan rahmat Allah. Adapun di akhirat nanti rahmat Allah tersebut hanya dikhususkan bagi orang-orang mukmin saja. Nah, jadi makna Ar-Rahman adalah yang Dia Allah rahmatnya di dunia ini mencakup segala apapun. Daripada orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan lainnya. Wa amma fil qabr wal akhirah fal kafiru la yurham. Adapun orang kafir di akhirat dan termasuk di kubur, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah sedikit pun. Hatta al-hawa al-alil la yasil ilaihi fil qabr. Naam Syekh. Hatta al-hawa nasim al-alil la yasil ilaihi fil qabr. Hadha al-kafir. Bahkan udara yang menyegarkan tidak akan sampai kepada orang kafir. Di dalam kuburnya pun mereka tidak akan mendapatkan rahmat dalam bentuk udara yang menyegarkan sekalipun. Qala ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Hadhihi tadullu anna Allah min asma'ihi Ar-Rahman. Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. كان هناك رجل مدعيا للتصوف يقال له الحلاج. Dahulu ada orang yang mengaku dirinya sebagai ahli tasawuf bernama Al-Hallaj. نعم. ومن جملة ضلالاته كان يكتب مرة فكتب من الرحمن الرحيم إلى فلان سمى نفسه الرحمن وهذا كفر وخروج من الدين. Di antara kesesatannya, satu waktu yang menulis surat yang ditujukan kepada beberapa orang muridnya, lalu di surat tersebut dia menuliskan Minar Rahmanir Rahim. Ini surat dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman. Ini adalah kesesatan dan bahkan merupakan kekufuran. Ismullahir Rahim.
أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. اختصت رحمة الله في الآخرة للمؤمنين، فلا يرحم إنسان مات على غير دين الأنبياء الإسلام. Lalu yang ketiga, nama Allah Ar-Rahim. Artinya, Dia Allah yang merahmati orang-orang mukmin di akhirat. Jadi kata Ar-Rahim ini atau lafaz Ar-Rahim ini memberikan makna rahmat Allah di akhirat hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin saja. Sehingga di akhirat nanti orang kafir sedikit pun tidak akan mendapatkan rahmat Allah. لا أحد يشفع له ولا يخفف عنه العذاب. Tidak ada siapapun yang dapat menolong bagi orang yang mati dalam keadaan di luar Islam. Dia di dalam neraka tidak diringankan sedikit pun daripada siksaan terhadapnya. حتى أبو لهب لا يخفف عنه العذاب لا يوم الاثنين ولا في غيره من الأيام. Termasuk Abu Lahab tidak diringankan darinya siksaan di dalam neraka, baik di hari Senin atau di waktu-waktu lainnya. Nah, Al-Malik أي أن الله موصوف بتمام الملك، يعني الله تبارك وتعالى مالك حقيقي وليس كملكنا المجازي. ما معنى نحن ملكنا مجازي؟ يعني نحن ملكنا الله بضوابط، علينا أوامر ونواهي. أما الله هو المالك على الحقيقة لأنه رب كل شيء، يعني خالقه، فخلقه يملكه. أما نحن ملكنا بتمليك الله مع الضوابط، لذلك يقال ملكنا مجازي وملك الله حقيقي. Kemudian nomor 4, nama Allah Al-Malik. Artinya bahwa Allah bersifat dengan kepemilikan, kekuasaan atau kerajaan yang sempurna. Al-Mulk, kerajaan itu bagi Allah adalah milk hakiki atau mulk hakiki, kerajaan yang hakiki. Adapun yang ada pada selain Allah seperti pada kita atau pada manusia, maka yaitu adalah mulk majazi. Apa yang dimaksud? Mulkun majazi. Yang dimaksud bahwa kerajaan pada kita, pada manusia itu adalah karena diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak mutlak. Kita semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para raja sekalipun. Sehingga raja-raja yang walaupun dia memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, tapi sesungguhnya dia masih berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, itulah yang dimaksud bahwa al-mulk pada makhluk itu adalah mulkun majazi. Adapun bagi Allah mulkun hakiki. Oleh karena Allah adalah pencipta segala sesuatu dari alam ini. Semuanya dikuasai oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mulku ya'ti bima'na al-mamluk wa ta'ti bima'na as-sifah. Milk wa mulk. Milk bil kasrah, al-mulk bil rafa'. غالبا الملك يراد به الصفة السلطان، أما الملك يعني المملوكات. فالله تعالى يقال ملكه أزلي أبدي، يعني سلطانه صفته أزلية أبدية، أنه مالك الملك هذا أزلي أبدي. Dalam hal ini ada dua penyebutan istilah, ada
penyebutan dengan kata al-mulk dengan dhammah mim, al-mulk. Dan ada penyebutan dengan bacaan kasrah mim, al-milk. Penyebutan dengan dhammah biasanya merujuk kepada sifat Allah, yaitu dalam makna as-sultan, kekuasaannya. Al-mulk di makna sultan. Dalam makna ini maka ia azali, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Seperti disebutkan Malikul Mulk. Nah, jadi dalam makna al-mulk adalah dalam makna as-sultan. Yang kedua, al-milk. Al-milk itu dalam makna al-mamlukat, artinya segala yang dimiliki. Jadi kalau disebut al-milk, disandarkan bagi Allah, artinya yang memiliki segala apapun dari seluruh makhluknya. Tapi kalau al-mulk adalah yang menguasai seluruh makhluknya. Wa amma al-mulku alladhi yu'tihi lil 'abdi fi ad-dunya fa huwa hadis yazul. Yani Allah tabaraka wa ta'ala mallaka Sulaiman alaihi salam nabiy Allah, kanat ar-rih tajri bi amrihi والطير والبهائم تكلمه والجن الكافر والمؤمن ينفذ أوامره. ملك سليمان حادث makhluk. Kerajaan atau kekuasaan yang ada pada manusia, maka dia itu adalah majazi. Dia itu adalah baharu, hadis, baharu. Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, di mana beliau memiliki kekuasaan dan kerajaan yang sangat besar, sehingga angin tunduk kepadanya, kemudian binatang-binatang, bahkan jin-jin yang kafir dan bahkan yang mukmin dan bahkan yang kafir sekalipun, mereka semua tunduk terhadap perintah Sulaiman alaihi salam. Artinya kekuasaannya sangat besar. Namun demikian, kekuasaannya itu adalah baharu, hadis. Berbeda dengan kekuasaan pada hak Allah Subhanahu wa taala, azaliyun abadi. Bagi Allah kekuasaannya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق. تنزه الله وهو المالك الحقيقي الثابت الوجود. Firman Allah, dalil yang menunjukkan tentang adanya nama Allah Al-Malik adalah firman-Nya fata'ala Allahul Malikul Haq. Fata'ala tanazzah, artinya maha suci dia Allah dari menyerupai ciptaannya. Al-Malikul Haq, dialah raja yang hak, aisabitul wujud, yang benar adanya. Allah Subhanahu wa taala maha ada, yang tidak menyerupai segala apapun yang ada. Naam Syekh. Al-Quddus wa huwa al-munazzah 'an asy-syarīk wal-walad wa sifatil khalqi. Yani al-Quddus munazzahun 'amma la yaliqu bih. Lanjut. Nomor 5, nama Allah Al-Quddus. Artinya dia Allah yang maha suci dari segala keserupaan. Al-munazzahu 'anis syarik. Naam. Wal waladi wa sifatil khalq. Dia Allah maha suci dari keserupaan, dari kesamaan. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.